Nah, berikutnya masih terkait dengan candle. Ini kita bisa baca dari pola candle. Ya, masih terkait dengan candle, ada di sana bentuk-bentuk pola candle. Pola candlestick. Pola-pola candlestick apa saja? Banyak sekali. Kalau kita mau belajar pola candlestick banyak jenisnya, namun tidak perlu semuanya kita hafalkan. Ada beberapa yang harus kita kuasai, yang ini menjadi pokok atau kunci dari bentuk-bentuk candle selanjutnya atau bentuk-bentuk candle yang lain, yang candle ini adalah candle utama. Kalau nanti kita gabungkan akan ketemu candle seperti ini. Yang pertama adalah doji. Doji ini adalah candle dengan posisi harga open ini sama dengan atau mendekati sama dengan close. Ya, doji ini adalah di mana candle dengan bentuk harga pembukaan ini mendekati atau sama dengan harga penutupan. Bentuknya seperti apa? Doji ini. Doji ini bentuknya nah seperti ini. Kalau pengen jenis yang banyak, doji itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada model body hampir sama berada di bawah, ya di sini. Kalau kita lihat, kita lingkari ini bodinya, ya kita lihat di sini ada warna atau harganya ini sama ya atau hampir sama. Kemudian ekornya panjang. Nah, doji ini cenderung bukan kita lihat dari ekornya, tapi dari titik buka dan tutupnya. Ini bahkan sama. Bisa saja ini seperti ini kecil ya. Mungkin bisa kecil seperti ini. Kita lihat ya. Mungkin ini kotaknya kecil. Ini kotaknya bisa agak besar tapi bukan terlalu besar. Yang jelas harga pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama. Kalau saya coba garis begini, boleh pakai ini? Ya, boleh pakai seperti ini. Ini adalah doji ya, agak kurang kecil, kecil aja. Nah, bisa seperti ini atau mungkin hanya kotak, hanya garis saja. Yang terpenting kita tahu harganya sama atau hampir sama. Ada yang model begini, ada yang model begini, ada yang model begini. Kemudian prakteknya kalau kita lihat seperti ini contohnya. Jadi kalau kita melihat contohnya seperti ini. Satu bodinya sama atau hampir sama dengan pembukaan dan penutupannya. Ya, kalau kita lihat bodinya sama atau hampir sama. Bodinya bukan bodinya ya, pembukaan dan penutupan. Ya, intinya di sana. Kemudian berada di area support. Ini berada di area support di sini. Ini adalah area support. Ya, berada di area support. Sehingga kalau berada tidak di area support tentu kevalitannya kurang sempurna. Kalau berada di area support maka ini akan sangat valid ya. Bahasanya kalau katanya orang-orang apa ya? Akurat gitu. Kemudian setelah kita melihat di situ ada support, ada muncul doji ya. Kalau tidak ada penguatan lain maka kita butuh satu konfirmator warna hijau. Tetapi ketika sudah banyak penolakan, sebenarnya cukup doji ini sudah memperkuat posisi buyer. Ya, kalau pengen lebih kuat lagi tentu butuh satu konfirmator boleh. Ya, nanti kita coba untuk praktekkan. Ya, silakan kalau melihat banyak penolakan, cukup doji ini mewakili dari sinyal pembalikan. Tapi kalau tidak ada penolakan, ini yang sebelah kirinya atau historinya tidak ada penolakan, tidak ada ekornya, maka butuh satu konfirmator warna hijau. Demikian juga nanti yang di atas sama. Ketika naik, kemudian di situ ada doji, ya, ada doji di sana. Kemudian jangan lupa untuk melihat atau
melihat histori sebelumnya. Ini misalkan begini. Historinya bagaimana? Kalau historinya banyak penolakan, maka tidak perlu nunggu konfirmator. Di candle selanjutnya di sini kita pun bisa sell. Ya. Tetapi ketika ini tidak ada penolakan, maka butuh satu konfirmator warna merah baru selanjutnya kita sell di sana. Ya, ini adalah jenis doji. Kemudian yang selanjutnya, ya, karakteristik candle yang selanjutnya adalah jenis hammer dulu ya. Oke. Berikutnya selanjutnya adalah jenis hammer. Yang kedua adalah jenis pola candle hammer. Hammer ini diambil dari bahasa Inggris yang berarti palu. Nah, palu itu ada bodinya, kemudian ada tangkainya. Ada bodinya, ada tangkainya. Ini tidak berdekatan. Jadi harga pembukaan dan penutupannya tidak berdekatan. Beda dengan doji. Kalau doji itu kecil. Nah, ini doji atau begini tadi doji. Nah, kalau ini lebih bulat, lebih kelihatan volumenya. Kemudian di sini tangkainya. Ada hammer, nanti ada inverted hammer. Inverted itu kebalikannya. Jadi hammer tapi palunya di bawah. Ya, semuanya mengindikasikan market bakal berbalik atau berpotensi untuk kembalikan dari turun menjadi naik, dari naik menjadi turun. Kita coba lihat contohnya hammer, biar nanti kita juga bisa membandingkan. Oh, ini bukan. Kita lihat yang hammer. Nah, ini adalah jenis hammer. Jadi bodinya ini lebih besar. Kalau terlalu kecil ini namanya doji. Kalau yang hammer itu ini lebih besar sedikit ya. Kita lihat kalau contohnya, saya buatkan contoh begini. Nah, ini kemudian tangkainya, ini bodinya, kemudian ini tangkainya begini. Nah, ini adalah hammer. Nah, seperti ini adalah hammer, jenis hammer. Walaupun pada prinsipnya sama-sama merupakan satu pola pembalikan, tetapi beda gambarnya. Kalau hammer cenderung lebih tebal, kalau doji cenderung lebih tipis ya. Kemudian sama doji atau hammer ini akan valid dia berada di area support maupun resisten. Kalau di bawah, ya ini namanya hammer, berada di area support di sini. Artinya berada di area support itu, di support itu dia tidak breakout dan terbentuk seperti itu. Kemudian dilihat sebelah kiri ada penolakan tidak. Kalau tidak ada penolakan, maka kita butuh satu konfirmator di sini. Maka di candle berikutnya baru kita entry di sini, ya. Kita entry-nya biar kelihatan di sini. Nah, di sini. Kita entry-nya di sini. Sekali lagi berada di area support. Kemudian dia muncul seperti ini karena sebelah kirinya tidak ada penolakan yang banyak, bahkan candlenya merahnya tebal, maka kita butuh satu konfirmator untuk memperkuat ya potensi naiknya. Ya, ini adalah hammer bullish ya, bullish hammer. Sebaliknya nanti kalau di atas pun sama. Ya, intinya berada di area support maupun resisten, kemudian ada konfirmatornya. Kemudian yang selanjutnya ada engulfing. Engulfing. Nah, engulfing ini artinya menutup yang ditutup apa? Candle sebelumnya. Ini candle sebelumnya ditutup begini. Artinya lebih panjang daripada sebelumnya. Kalau lebih panjang ke atas berarti potensinya naik, kalau lebih panjang ke bawah berarti potensinya turun. Tetapi sekali lagi pola candle tidak bisa dibaca sepotong demi sepotong. Kita harus membaca histori yang terbentuk. Karena ini bagian dari satu kesatuan struktur kita membaca probabilitas kemungkinan untuk naik dan turunnya. Kita coba lihat contohnya untuk
engulfing. Jadi engulfing itu sekali lagi menutup candle sebelumnya. Kalau di bawah, perhatikan kalau di bawah dia berada di area support ya. Kita nanti lihat historinya candle sebelumnya berada di area support. Kemudian akan muncul, kalau muncul seperti ini, tadi sudah saya sampaikan, bahkan di video-video saya yang lain sudah saya sampaikan, ketika dia turun ya, ketika dia mulai turun, ini ketika mulai turun kemudian berada di area support itu perhatikan momentumnya, tekanannya mulai mengecil atau membesar. Kalau merahnya mulai bukan malah mengecil tetapi malah besar, maka hati-hati di situ. Ya belum tentu nanti berbalik. Bisa saja nanti momentumnya lebih kuat lagi. Tetapi sebaliknya ketika mulai di area support ini mulai mengecil kekuatan sellernya, kemudian muncul warna yang berbeda, muncul warna berubah dari merah menjadi hijau, kemudian lebih besar yang hijaunya, maka ini namanya bullish engulfing atau bullish ya. Bullish itu naik, engulfing tadi menutupi yang ditutupi candle sebelumnya. Nah, untuk memperkuat posisi engulfing yang ini, kita lihat sebelah kirinya. Kalau sebelah kirinya cuma ada penolakan yang kecil, maka kita butuh satu konfirmator di sana. Kalau ini sudah panjang, ini ada panjang lagi, maka tidak butuh ini. Cukup satu ini kita bisa entry buy di sini. Dan sebaliknya ketika berada di ujung atas, ya mulai di area ini area resisten, di area resisten mulai berubah warna, kemudian di sini momentumnya makin kecil, tetapi tidak ada penolakan. Maka ketika muncul merah kita butuh satu konfirmator di sana untuk memperkuat ya peluang reversalnya. Baru kita entry-nya di candle ini, sell-nya. Ya, begitu seterusnya nanti kita coba praktekkan kalau nanti berada di marketnya. Ya, contoh seperti ini ya. Perhatikan tadi pagi masih posisinya merah. Tadi masih posisi merah. Teman-teman sudah banyak bertanya baik secara pribadi, private maupun di grup tadi, kenapa kita bisa paling tidak meraba probabilitasnya mau naik. Tadi sudah saya sampaikan, baca time frame besar. Ada apa di sana? Ya, meskipun kalau kita lihat ini trennya kuat sekali turun. Trennya kuat sekali turun. Momentumnya turun kuat sekali. Tapi sekali lagi time frame besar ini betul-betul menjadi informasi yang jauh lebih valid daripada time frame di bawahnya. Ya, tadi seperti saya contohkan, ada banyak penolakan-penolakan di sana, maka ini area demand yang kuat sekali. Meskipun sebelumnya kalau kita lihat, kalau kita baca memang momentumnya sell kuat sekali. Ya. Maka tadi saya sampaikan tidak selalu candle per candle menentukan pergerakan selanjutnya. Ada struktur yang harus kita bangun dari histori yang ada. Ya, ini menjadi pesan buat teman-teman, jangan hanya fokus kita di H1 terus itu. H1 hanyalah untuk mencari trigger kita. Sementara untuk membaca pergerakan secara umumnya kita baca di time frame yang lebih besar. Bahkan kemarin juga ada yang tanya pas turun itu, kira-kira sampai di berapa? Nah, ketika saya garis pas di 1687 kemarin, ternyata lebih ke bawah lagi. Paling tidak ada gambaran di sana gitu. Oke, kita masuk di selanjutnya. Tadi sudah kita sampaikan, doji sudah, hammer sudah, engulfing sudah. Ya, mungkin ini yang paling utama. Nah, sekarang kita masuk di gabungan candle biar kita juga bisa nanti membaca candle yang digabungkan seperti apa. Nah, gabungan candle ini tentu tidak satu candle, ada beberapa candle yang kalau kita gabungkan nanti akan membentuk satu pola baru. Contoh seperti ini. Nah, ini warna pertama seller, kemudian berikutnya buyer kuat, kemudian berikutnya turun. Nah, ini seperti ini. Ada turun, kemudian naik, ada turun. Kemudian bagaimana cara menggabungkan? Cara menggabungkan yang ada warna itu kita kumpulkan. Nah, warna merah kita kumpulkan dengan hijau.
warna hijau kita kumpulkan jadi satu. Sisanya yang tidak ada sangkutan, yang tidak ada gabungan itu kita buatkan satu garis baru. Nah, seperti ini. Sehingga yang kita dapatkan apa? Yang gabungan ini menjadi ekor, menjadi ekor. Oke, saya buat ini menjadi ekor. Kemudian yang tidak ada gabungan ini menjadi kotak begini. Ini kotaknya segini. Ini menjadi kotak, kita geser begini. Nah, ya, kita buat kotaknya seperti ini. Tapi kita geser ke sini. Nah, kemudian yang di bawah yang ada pertemuan lagi, ada merah dan hijau ini kalau bertemu menjadi ekor lagi, sehingga ekornya begini. Kemudian yang ini warnanya hijau, yang bawah ini warna hijau karena dominan hijau semua. Sehingga terbentuk seperti ini. Artinya apa? Artinya kita baca karakteristiknya, apa yang terjadi di sana? Bodinya tebal. Ya, bodinya tebal, bodinya masih tebal di sana, ya. Bodinya masih tebal, kemudian ekornya lumayan panjang, ini ekornya pendek. Di bawah ada ekor panjang, ada ekor pendek. Panjangnya masih lebih panjang bodinya. Maka buyer dominan dengan penolakan seller yang lumayan. Ini penolakan seller. Ya, jadi ini cara menggabungkan. Sehingga kita tidak hanya fokus pada satu candle, dua candle. Kita lihat yang saat itu mendominasi, kemudian kita gabungkan biar nanti ketemu. Contoh lagi, kalau saya buat gabungannya yang terlihat di sana. Nah, ini adalah salah satu gabungan candle juga. Contoh misalkan kalau saya gariskan ini warna merah atau seller. Ini seller dulu. Ya, ini seller, saya buat merah. Kemudian setelah turun ini ternyata marketnya langsung naik ya. Setelah turun langsung naik tanpa basa-basi, setelah turun langsung naik. Ya, misalkan begini. Ya, ini lebih panjang begini ya. Atau di atasnya. Ini warna merah, warna hijau. Seperti yang kita jelaskan, membaca candle anggap saja perang candle antara merah dan hijau. Ini kalau kita bandingkan dominan yang hijau. Kalau kita baca secara teori pola candle, ini adalah engulfing. Ya, ini adalah engulfing, bullish. Ya, bullish engulfing. Bullish engulfing. Ini adalah jenis bullish engulfing. Kemudian kalau kita gabungkan dari dua candle ini akan terbentuk seperti ini. Tadi seperti saya contohkan ya. Yang bertemu ini itu akan melebur menjadi ekor. Ini akan melebur menjadi ekor. Ini. Kemudian yang tidak melebur, tidak ada gabungan akan menjadi bodinya. Ya, sehingga terbentuk seperti ini. Nah, apa yang terbentuk di sana? Ini berubah menjadi hammer. Ya, fungsinya sama reversal ya. Ya, awalnya modelnya engulfing, kemudian kalau kita satukan menjadi hammer. Hammer ini bertunjuk apa? Ini bodinya kecil, kemudian ekornya panjang, berada di bawah, ini tekanan buyer yang kuat, maka peluang atau potensi berikutnya adalah naik atau buy. Ya, naik atau buy. Demikian sebaliknya, ketika mulai hijau dulu, ya. Ini kalau misalkan awalnya hijau, kemudian berikutnya tanpa basa-basi langsung turun, ya, langsung turun begini. Oke, kita coba ini seperti ini. Nah, ini kalau awalnya adalah bearish engulfing. Engulfing menutup sebelumnya, bearish karena dia lebih panjang yang merah. Kalau kita gabung jadi satu, maka ini melebur
yang atas itu melebur menjadi ekor, kemudian yang bawah menjadi utuh, candle utuh. Nah, maka yang terjadi adalah pola baru, namanya shooting star atau jenis hammer yang dibalik, tangkainya dibalik ke atas. Petunjuk apa yang kita dapatkan? Satu, bodinya kecil merah, yang kedua ada ekor di atas panjang. Kalau kita bandingkan bahkan jauh lebih panjang ekor daripada bodinya. Maka ini menginformasikan tekanan seller kuat sekali di sana. Peluangnya apa? Tentu probabilitas peluangnya adalah turun atau sell. Ya, begitu cara membaca candlestick dulu. Yang pertama kita baca karakternya, kemudian kita lihat posisinya, kita bandingkan juga body dan ekornya, kemudian kita lihat posisinya di atas atau di bawah, di area resisten atau support, kemudian kita belajar juga untuk mengkombinasi sehingga nanti ketemu terbentuknya seperti apa. Contoh yang kita gampang kalau kita melihat di marketnya, nah seperti ini. Kalau kita baca, kita lihat dari pergerakan di sini, ya dari sini kalau kita lihat ini hijau-hijau mulai hijau semuanya, ini merah ini dikasih hijau lagi habis. Sehingga dari sini ke sini ini murni full warna hijau. Dikuasai, didominasi warna hijau. Berapa candle kita mengambilnya, bukan berapanya, dilihat yang mempengaruhi. Nah, yang terdekat kalau kita lihat yang terdekat dari sini yang sideways sama-sama sideways. Kalau kita lihat di sini merah, ya, merahnya begini. Dalam kondisi yang terdekat berada sama-sama sidewaysnya, kalau kita gabungkan, kita bandingkan, maka buyer mendominasi di sana. Ya, kalau kita gabung, tentu akan menjadi yang merah kita lebur begini. Nah, nanti yang muncul apa? Yang muncul di atas ini warna hijau tebal. Ya, warna hijau tebal, kemudian yang di bawah adalah sumbunya. Yang bertemu itu adalah sumbunya begini. Apa yang kita dapatkan dari informasi ini? Nah, ini kalau kita baca karakteristik candle, tekanan buyer kuat. Kalau kita baca secara pola candle, ini adalah jenis hammer yang berpeluang untuk naik. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil semuanya. Malam ini kita bisa banyak membahas terkait teknikal candlestick, kemudian pola candle juga tadi, kemudian menggabungkan candle. Kita sudah membahas juga support dan resisten.